Oke, sudah semua. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Selamat syukur pagi. Selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberi rahmat dan sehat ya Bapak Ibu. Terutama di masa seperti ini sangat ekstrim ya Bapak Ibu. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan dan kita semoga senantiasa diberi kesehatan. Semoga dengan semangat ini Bapak Ibu terus memberikan energi positif pada kita, terus menjadikan kita sehat gitu ya Bapak Ibu, karena dengan banyaknya aktivitas biasanya kita juga akan semangat, akan menjadikan energi positif. Yang pasti jangan sampai terlalu lelah ya Bapak Ibu. Saya untuk kegiatan ini insya Allah lebih fleksibel daripada kegiatan sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf Bapak Ibu untuk kamera saya biasa sering saya matikan itu karena kalau saya hidupkan itu terlalu berat nih Bapak Ibu, karena saya harus angkat juga ke YouTube. Ada teman-teman kita di sana juga yang menyimak dari YouTube agar lebih maksimal. Jadi saya butuh 2 kali proses. Yang pertama saya gabung di web meeting ini, kemudian yang kedua saya harus meneruskan ke live streaming YouTube. Jadi dua sinyal ya. Nah kadang itu seperti itu masih putus ya Bapak Ibu sinyalnya karena sangat berat. Biasanya seperti itu. Semoga hari ini tidak lebih lancar. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini kemarin saya sudah sampaikan di Classroom ya Bapak Ibu ya. Screen saya muncul Bapak Ibu. Kelihatan di Bapak Ibu semuanya? Lihat Pak. Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Baru muncul Pak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, di orientasi kegiatan ini sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Sambil menerima pesan-pesan yang masuk. Sudah 52. Nah, ini saya sampaikan bahwa pelajaran ini saya menggunakan model flipped classroom. Artinya saya meminta Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri dari materi yang saya sampaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 2 bagian ini yang agak double ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa materi. Kalau harus saya sampaikan dalam web meeting seperti ini berarti kita harus mengagendakan banyak pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa 4-5 pertemuan. Kalau kita mengikuti kurikulum yang level 2 ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan sangat menyita waktu. Maka dengan saya unggah terlebih dahulu, harapan saya akan lebih fleksibel sehingga Bapak Ibu bisa menyimak rekaman-rekaman itu kegiatan saya juga yang saya adakan di bulan Februari dulu, insya Allah kalau nggak salah. Kemudian saya tambah untuk materi penyetaraan, materi untuk level 2. Kalau dulu kan level 1, cuma sampai di materi ini ya Bapak Ibu ya, Google Drive, Google Slide-nya ini. Kemudian saya tambah Google Site dan Blogger ya. Ini untuk tambahan masuk ke level 2. Jadi seperti itu. Artinya kasus kreatif saja ini semua bisa terselesaikan dengan mudah gitu harapan saya Bapak Ibu. Jadi tidak sangat memberatkan ya. Nah, dengan saya unggah semuanya, maksud saya biar Bapak Ibu
bisa menyimak atau membuka materi itu kapan saja ya, bisa sambil santai, bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil istirahat, bisa di sela-sela kerja, atau mungkin kalau sudah pernah mengikuti kan tinggal nyimak bisa sambil bagi layar ya, mungkin Bapak Ibu di layar sebelah kanan untuk menyimak videonya, di layar sebelah kiri untuk mengerjakan tugas yang lain, jadi tidak perlu sangat fokus. Nah gitu. Kalau web meeting seperti ini kan kita butuh waktu khusus, kita butuh istilahnya masuknya siapa ini? Kita butuh waktu khusus, kita butuh waktu stay yang lebih lama, maka menurut saya kurang efektif ya Bapak Ibu. Jadi saya terapkan seperti itu, semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita. Nah, setelah menyimak tersebut, hari ini kita langsung ke diskusi. Nah, nanti hal yang belum bisa Bapak Ibu ini atau kesulitan ketika menemukan hal yang tidak bisa dilakukan, itu kita praktekkan di sini. Nah, maksud saya seperti itu. Dengan begitu lebih efektif, maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Semoga dengan kegiatan yang tertata itu akan lebih efisien waktu. Nah ini di absen kedua itu saya meminta beberapa rangkuman ya, atau istilahnya feedback ringan dari Bapak Ibu terkait dari materi yang sudah saya unggah tapi baru sampai materi ke-3. Nah, untuk materi ke-4 dan ke-5 nanti akan saya masukkan di daftar hadir berikutnya gitu Bapak Ibu. Ini sudah saya baca-baca tapi cuma sekilas ya Bapak Ibu ya. Cuma sekilas dari yang saya baca di resume materi kedua dan ketiga. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak karena Bapak Ibu bisa melihat ini juga. Saya share di daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu karena ini bukan suatu yang rahasia, jadi saya buka untuk umum gitu. Ibu tidak saya bunyi. Nah dari sini bisa kita bahas, tapi saya prioritaskan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk bisa bertanya secara langsung. Nanti kita praktekkan kesulitan-kesulitan yang atau kendala Bapak Ibu yang dihadapi selama mempelajari materi tersebut. Nah, pasti kita bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nanti tugasnya sudah saya ringkas sedemikian rupa yang praktis ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu pernah mengikuti yang tahap 1 hampir sama, cuma saya tambahkan sedikit, jadi tidak begitu rumit ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ini, sekali duduk selesai Bapak Ibu. Ya kurang lebih 10-15 menit insya Allah selesai, tidak perlu sangat lama. Itu Bapak Ibu, sudah saya perkirakan, semoga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang lain. Nah untuk materi yang 4 dan 5 itu kan mungkin ada yang baru ya, misalnya Google Sheet dan Blogger. Nah itu nanti hanya sekedar pengetahuan saja, jadi masuk ke halaman awal saja, tidak sampai ke praktek yang mendetail itu Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita ke diskusi. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand. Nanti saya persilahkan untuk membuka mic-nya. Kemudian kita pecahkan bareng. Nah, apabila saya juga belum bisa memecahkan dari pertanyaan atau soal yang Bapak Ibu sampaikan, ya mohon maaf, nanti saya akan carikan jawaban dari teman yang lain. Insya Allah seputar materi yang sudah saya bagikan insya Allah sudah bisa sih. Cuma kalau hal-hal yang sangat krusial atau hal baru mungkin yang belum pernah saya tahu, itu perlu belajar lagi. Silahkan untuk raise hand. Nah ini raise hand pertama Ibu Masih Alam ya Bu.
Benar, Bu, masih Ya. ada? Oke. Silakan Ibu dari mana? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Bone. Ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Bahwa kemarin saya bertanya di Meet dengan melalui cara masuk di Google Form. Pertanyaan saya, bagaimana Pak cara mengetik percakapan di Google Form dan bagaimana cara membuat tabel? Yang pertama, yang tabel saya tangkap ya, tabel. Cara mengetik percakapan di Google Form, Pak. Percakapan itu yang seperti apa, Bu, contohnya ya? Umpamanya kan saya guru bahasa Inggris, Pak, tapi saya membuat soal dengan melalui percakapan, tapi itu percakapannya tidak bisa teratur dengan baik, Pak. Oh gitu, berarti misalnya Wahyu, terus titik 2 apa, ya, kemudian titik 2, ya, kemudian masalah titik 2, ya. Tapi itu titik 2-nya tidak bisa tersusun ke bawah, Pak, bagus. Ya, siap, Ibu, terima kasih. Ada lagi, Ibu? Kemudian cara membuat tabelnya, Pak, di Google Form. Ya, oke, sudah saya save ya, tabel dan percakapan. Ada lagi, Ibu? Tidak ada, Pak, itu cuma itu saja. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tangkap, Bu, untuk pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman yang ada di YouTube, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti jika waktunya cukup dan memungkinkan, nanti kita juga praktekkan ya Bapak Ibu yang ada di YouTube. Tapi saya arahkan Bapak Ibu bisa masuk ke Google Meet ini karena ini baru 65 orang. Jadi insya Allah masih cukup ya. Saya buka dulu untuk saya praktekkan juga Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Bu masih lagi. Sambil menunggu loading, silahkan, ini ada Pak Suprapto. Pak Suprapto. Ya, terima kasih. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk saya kan guru matematika. Di situ pada saat mau mengetik, misalkan apa ya, equation itu, mencari equation ya, Pak, ya? Ya, equation itu yang tidak ada di situ di Google Form itu menggunakan apa lebih cepat gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu ya Pak Suprapto. Kemudian Pak Is. Sambil nunggu loading saya agak berat ini. Oke, silahkan Pak Is. Pak Sislamasi. Pak Suprapto tadi dari mana Pak Suprapto? Saya dari Wonogiri, Pak Wahyu. Oh, Wonogiri, Pak? Iya. Silahkan Pak Sis. Ya, makasih Pak. Yang ingin saya tanyakan ini perihal saya punya penyimpanan file di OneDrive. Bagaimana caranya untuk menggabungkan di Google Drive gitu? Ya, di OneDrive ke Google Drive ya? Iya. Oke, siap-siap. Ya Pak. Oke, 3 dulu. Sambil nunggu loading belum membuka OneDrive saya atau Google Drive saya. Silahkan berikutnya yang raise hand mana lagi ya ini ya? Bu Retno. Oke, silahkan Bu Retno. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf ya. Saya baru bisa membuka kelas kemarin. Saya tidak tahu kalau udah terposting tanggal 2. Iya Ibu. Ya, saya buka-buka itu saya kok tugasnya apa saja belum terbaca ya. Belum ada tugas Ibu. Baru belajar mandiri. Oh iya, kita mau belajar dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak untuk yang Gmeet, Google Meet.
Itu maksimal kapasitasnya berapa? Terus Oh, waktunya sampai kapasitas berapa? Google Meet ya? Iya. No. Kak, saya pernah nyoba itu Kapasitas ada ya. yang satu email tuh 100, satu email lagi Ya. 200. Itu yang mempengaruhi Iya. apa, Pak? Terima kasih. Oke. Waktu. Ibu Retno malah sudah pernah sampai yang 200 ya, Bu ya? Iya, pernah nyoba satu email tuh sampai 200. Terus nyoba lagi kok ada yang 100 kayak gitu tuh ada Iya, iya. ada email pribadi sama belajar edit saya coba juga gitu. Oke. Terima kasih Ibu Retno. Ya, ini sudah Pak. saya catat. Oke, saya jawab dulu. Ini sudah bisa terbuka. Belum ya? Wah, sinyal saya kurang bagus ini. Karena ngangkat 2 ya Bapak Ibu ya. Coba saya pindah tethering HP dulu ya. Bapak Ibu, semoga tidak terputus. Ini bisa. Muncul ya screen layar saya di Bapak Iya, Ibu sudah ya. muncul, Pak. Betul, Pak. Oke, menjawab dari pertanyaan Bu Masya Alam dulu. Ini dari sini ya. Ini juga sama dengan Pak Suprapto ya. Pak Suprapto dan Bu Masya Alam. Untuk tabel, percakapan, dan equation itu kalau kita tulis di sini tidak rapi. Kenapa? Karena form ini tidak responsif, Bapak Ibu. Jadi responsif itu maksudnya gini, ketika dibuka di HP, ketika dibuka di laptop, itu sudah menyesuaikan seperti web. Nah, di form ini belum responsif. Mohon maaf, ini surat. Untuk saya mute dulu ya, mohon maaf ya. Anaknya berisik. Ya. Ini tidak responsif, jadi sedikit lebih beda dengan kita membuat web. Maka kalau kita membuat tabel, membuat percakapan, kemudian membuat equation yang sangat rumit itu tidak bisa. Solusinya kita tambahkannya sebagai gambar. Jadi kita bisa menambah equation, menambah percakapan, atau menambah tabel, itu dijadikan gambar dulu, kemudian dimasukkan dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu. Kalau kita masukkan ke situ, misalnya diketik, itu tidak rapi. Kemudian tabel itu juga tidak bisa. Kalau equation kan terbatas. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar untuk membuat equation yang sangat kompleks atau rumus-rumus tertentu atau menyelesaikan soal, itu akan sangat kesulitan. Maka kalau membuat equation itu hendaknya dibuat gambar saja, termasuk tabel, termasuk percakapan, kemudian dipotong dan diinsertkan dalam bentuk gambar. Itu Pak Prapto dan Bu Masya Alam. Ada tanggapan dulu, silahkan Pak. Ayo, terima kasih Pak. Ya. Jadi itu Pak, kalau kita bikin percakapan di PJF kan dulu Pak? Iya, diketik di Word atau apa gitu kan, terus di screenshot saja, kemudian nanti dipotong pakai snap tool atau pen gitu ya Bu, kemudian dimasukkan saja. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Iya Pak Wan, untuk sementara itu sudah bisa Pak. Tapi itu juga menggunakan Paint itu loh, sementara ini. Jadi saya mencari Google Form itu kesulitan, jadi nggak ada. Iya, memang betul belum ada. Kalau yang mencari hal yang lain ada tidak itu Pak? Misalkan menggunakan apa lewat apa gitu. Yang sudah ada itu Office 365 Bapak. Office 365, nanti kan ada Microsoft Form ya. Bapak dari sekolah mana? Dari MTS Wonogiri, MTS 5. MTS 5 itu mana Pak? Wonogiri Pak. Oh, Wonogiri ya. Ya. Itu pakai Office 365. Sudah punya akun Pak? Tapi sementara ini kayaknya nggak bisa digunakan itu Office 365 itu. Oh ya, nanti kalau membutuhkan bisa kontak-kontak saya Pak, bisa saya buat. Kalau membutuhkan. Nah, itu Google Form. Google Form itu apa?
Microsoft Form itu sebenarnya juga terbatas Pak untuk ngetik apa Pak equation. Tapi Bapak bisa menggunakan tools yamolek.org atau daum.org. Nanti pakai bahasa LaTeX Pak. Nah, dari bahasa LaTeX itu dimasukkan ke sana, nanti sudah otomatis jadi rumus yang rapi. Jadi memang kita ngetiknya di tools yamolek atau daum equation ya. Kalau daum itu harus install flash player-nya dulu. Ini kebetulan flash player saya itu expired, jadi nggak bisa saya praktekkan. Ini loginnya kan di Google ya, saya nggak pakai Office 365. Jadi itu gambaran saja Pak, nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung di grup Telegram, insya Allah siap membantu Pak untuk pakai daum equation atau tools yamolek, nanti ngetiknya pakai bahasa LaTeX. Sudah terbiasa ya Pak pakai LaTeX ya? Pak, belum sementara belum. Ya nanti TOOL itu tools ya, tools yamolek.org, Bapak ketik catat atau daum gitu, ngetik aja di Google itu, kalau daum itu sudah ada di paling atas kayaknya. Kebetulan kan saya juga matematika Pak. Oh oke, terima kasih Pak. Nah ini berarti bisa. Iya bisa. Apa itu daum? Daum equation. Daum equation. Nah ini daum equation editor. Ini nanti ngetiknya dalam bentuk LaTeX. Nah ini harus di-download dulu, kemudian dipasang ya. Ini kan semacam, nah ini daum equation editor. Nanti ngetiknya itu dalam bentuk rumus biasa, terus yang di-copy LaTeX-nya. Nah LaTeX-nya dimasukkan form itu. Nah kayak di bawah ini Pak, bahasa LaTeX itu. Ya kita ngetiknya biasa sih, tapi yang di-copy LaTeX. Insya Allah nanti bisa dicoba-coba Pak. Oke, terima kasih Pak Wajib. Iya Pak Prapto. Cukup ya Pak Prapto ya? Iya, terima kasih. Oke. Kemudian Pak Sis ya, Pak Sis Lamasi. Pak Sis Lamasi sudah pernah menggunakan Office 365 Pak? Sudah Pak. Sudah pernah pakai Power Automate? Belum. Ya. Masih belajar minggu yang kemarin ini. Sudah pernah ikut yang level 200 ya Pak? Masih level 100 Pak. Masih 100 ya. Nanti saya carikan rekamannya Pak. Karena kalau saya praktekkan ini bisa lama sekali Pak. Yang untuk catatan saja. Ya. Nanti ingatkan namanya Power Automate. Nanti pakai Power Automate. Kemudian flow-nya kita buat manual Pak, flow-nya di Power Automate. Kalau saya biasanya dari Google Drive ke OneDrive. Kalau dari OneDrive ke Google Drive belum pernah Pak. Karena Google Drive. Nah, Microsoft itu Drive. Nah, kalau yang sebaliknya saya belum pernah sih Pak. Coba nanti saya cari-cari lagi untuk flow-nya. Karena di flow-nya itu kan banyak tema. Nah, kita biasanya buatnya manual. Ya, gitu ya Pak. Power Automate ya Pak ya. Power Automate. Nanti flow-nya manual Pak. Kalau Bapak sudah pernah ikut yang level 200, ada tentang Power Automate, membuat soal yang jawabannya langsung dikirim ke email dan seterusnya itu. Kemudian Bu Retno. Halo Bu Retno, masih di sini? Halo, ya. halo. Kalau kapasitas itu saya belum pernah sampai 200 Bu. Terakhir saya pakai yang ini itu maksimal baru 100. Kalau yang 100, ini, ya. yang ini ya, yang belajar ID ini belum pernah saya gunakan sampai lebih dari 100. Karena kalau mengajar siswa kan saya gabung 3 kelas itu baru 36 kali 3, tapi kan tidak hadir semua. Ya, tidak hadir semua. Jadi masih muat ya, masih muat untuk ini. Nah, kalau yang akun satunya yang saya dapat dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan itu, saya pakai maksimal 100. Lebih dari 100 sudah nggak bisa menerima lagi.
Nah, kalau Budutno malah sudah pernah 200 itu saya baru dapat ini ya, Bu. Belum pernah saya. Iya. Nah, semoga nanti yang gabung hari ini bisa lebih 200, jadi bisa kita lihat gitu ya. Teman saya semoga nanti ada teman yang gabung lagi biar kita lihat lebih nggak ya dari 100. Kalau kelasnya malah sudah pernah sampai 3.000 Bu, peserta saya. Classroom. Iya, classroom-nya itu sudah sampai 3.000. Dulu kalau Bapak Ibu ada yang gabung di kelas M ya dulu kalau nggak salah. Di kelas M itu 3.000. Coba ini saya arsip misalnya, saya restore dulu. Ini peserta saya sudah 3.000 muat. Padahal di Google Spot kan infonya hanya 1.000 maksimal. Nah ini bisa 3.000. Bisa 3.000. Cuma kalau Google Meet-nya lebih dari 100 itu belum nyoba saya, Bu. Kalau waktunya ini saya paling lama itu menggunakan sampai 3 jam belum mati, Bu. Sampai 3 jam. Ada pelatihan seperti ini, kemudian kita diskusi itu sampai 3 jam belum mati. Jadi mungkin tidak ada batasan ya Bu sejauh ini. Cuma yang membedakan itu kalau kita menggunakan akun biasa, misalnya belakangnya @gmail.com. Nah, @gmail.com itu tidak ada fasilitas rekam. Kalau yang belajar ID atau dari sekolah, yang JSIT itu ya, atau dari kampus itu biasanya ada fasilitas rekam. Yang sejauh ini yang saya ketahui itu Bu. Kalau yang durasi saya belum menemukan waktu web meeting seperti itu, terus tiba-tiba mati itu belum pernah. Maka nah ini yang belum live masih 2075 ya, masih muncul di tempat Ibu ya? Iya, masih. Ya, dulu 3.000 lebih ini yang masuk di sini, banyak ya. Jadi nggak cuma 1.000. Cuma jadi lambat. Koreksinya ini jadi lambat banget. Diklik-klik itu prosesnya jadi sama lemot, nge-lag ya komputernya. Kalau di kelas kita yang E itu terakhir saya buka kemarin 400 sekian gitu. Yang masuk grup Telegram itu baru 200 sekian terakhir. Mungkin sudah nambah. Nah, ada banyak yang belum masuk itu mungkin belum baca informasi ya. Semoga nanti segera masuk agar mudah untuk nyambung informasinya. Itu Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ya, sementara itu dulu Pak. Nanti kalau udah nyoba lagi, tanya lagi. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Bu Mumu ya? Ya. Bapak apa Bu ini? Pak Mumu. Oh, monggo Bapak. Nggih, mohon maaf Ya, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Kami menggunakan Google Classroom itu di dalam pembelajaran, cuman belum bisa membuat daftar hadir di Google Classroom itu. Pak Wahyu, bagaimana itu caranya untuk membuat daftar hadir? Terima kasih. Ya, saya tampung dulu ya Pak. Baru satu ya? Iya, boleh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Pak Sis lagi ya? Monggo Pak Sis. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua, ini saya punya akun namanya belum diganti Pak, karena saya sudah coba, akunnya ternyata sudah dipakai orang atas nama akun saya, nama pribadi. Ya, mungkin sama persis gitu ya namanya ya Pak? Iya, nama pasaran Pak. Nama terkenal berarti Pak? Iya. Jadi bagaimana itu solusinya Pak? Karena persyaratan di kitab enggak. Ya kalau memang enggak bisa enggak apa-apa Pak sebenarnya. Cuma kita kan menganjurkan seperti itu biar lebih mudah. Nah, ketika nanti bermasalah ya, misalnya dicetak sertifikat bermasalah kan cuma 1-2 orang. Nah, nanti ada kok kesempatan untuk mengajukan perbaikan. Setiap kegiatan biasanya saya beri kesempatan untuk mengajukan perbaikan. Kadang di sistem pun
ada yang namanya atau instansinya terlalu panjang. Nah, di sertifikatnya sampai mudun turun ke bawah. Nah, itu kan merusak bawahnya dan seterusnya. Nah, itu ada kesempatan untuk memperbaiki. Aman, Pak? Sis ya? Ya, makasih Pak. Oke, siap. Kemudian Bu Oktavia. Bu Oktavia, silahkan Bu Oktavia, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Oktavia dari mana? Dari SDN Sadabumi 03, Kak. Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Oh, Cilacap. Silahkan, Ibu. Mau tanya, ini kalau membuat kunci jawaban yang berupa soal isai, itu bagaimana? Oke, Biar langsung ada nilainya. siap. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, baru 2 pertanyaan yang tersimpan. Tadi Pak Umut, Ibu Oktavia. Silahkan lagi, Bapak Ibu, ada yang bertanya. Oke, Pak Igede Darmawan. Ini pasti dari Bali nih. Selamat pagi, selamat siang Pak. Oh, selamat siang Bapak, silahkan. Terima kasih. Saya dari SMK Negeri 1 Negara dari Jemberana, Bali. Iya, silahkan Bapak. Iya, kebetulan pada saya sudah hampir setahun menggunakan Classroom itu selama pembelajaran ini, selama daring. Selama pandemi ya Pak ya? Iya, selama pandemi Pak. Jadi ada ada satu hal yang ingin saya tanyakan itu Pak, yaitu tentang berapa sih kapasitas maksimal untuk penyimpanan Google kalau menggunakan di domain Google itu kan Google pribadi itu kan ada batasannya Pak ya. Ya, 15, kalau menggunakan domain ID itu kan lebih besar Pak gitu. Nah, belajar ID ya Pak. Iya, belajar ID-nya itu Pak. Nah, itu kenapa kok dibedakan seperti itu Pak? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Oke, siap Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab dulu dari ini sudah 3 pertanyaan. Dari Pak Mumu, daftar hadir. Layar saya sudah muncul ya Pak Mumu ya? Iya Pak. Ya, saya coba buka ini di salah satu kelas yang saya ampu. Saya bukan wali kelas ya, Bapak Ibu udah 2 tahun ini tidak ngampu wali kelas, jadi tidak ada kelas. Nah, ini contoh saja. Absensi. Sebenarnya kalau absensi itu fasilitasnya memang tidak ada, Pak. Cuma kami menggunakan pertanyaan, Pak. Pertanyaan seperti ini. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, kemarin Bapak sudah buka forum diskusi saya, Pak. Iya, udah. Iya. Nah, itu kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, ini. Jadi, saya buat pertanyaan opsional, pilihan ganda, yang isinya hadir dan izin, atau sakit dan hadir dan izin gitu ya. Nah, nanti kan ini bisa diunduh, Pak. Bisa diunduh. Download. Nah, saya tekan saja di kelas di sini ya, nanti saya hapus ya Pak ya. Terus saya buat kelas baru saja ya. Khawatir nanti dikira itu bukan kelas mainan, nanti diisi ya. Ada yang bingung nanti malah. Saya buka kelas praktek saya pernah buat ya. Atau sekalian saya praktekkan buat kelas baru aja lah. Ada yang belum. Nah, saya sudah muncul ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya, terdengar Pak. Oke, kelihatan ya Pak ya? Oke, untuk buat kelas baru, maaf ini agak lambat karena create kelas ya, saya buat kelas baru. Yang penting kan ada namanya kelas level 2.
Nah, saya buatnya pakai ini Pak, Mumu ya. Create, kemudian saya pakai yang question. Question ya. Ya, question. Nah, ini kan ada pilihan. Nah, ini saya pakai yang multiple choice. Ya kan, terus misalnya daftar hari ke apa? Hari Senin 5 Juli. Misalnya gini ya, Pak. Saya pakai ini untuk sekolah. Nah, hadir sakit izin. Ya kan ini kita tidak bisa memantau secara penuh ya Pak, pembelajaran daring. Kemudian poinnya saya isi ungraded atau tidak perlu ternilai. Kemudian batas waktunya hari itu juga. Nah, batas waktunya ya mungkin sampai malam kalau flipped ya. Kemudian saya kasih topik apa gitu misalnya. Topiknya daftar hadir misalnya kan saya buat topik. Ya rapi terpisah. Nah gitu. Seperti itu Pak. Kemudian kalau saya tanyakan kan jadi pertanyaannya seperti ini. Nah nanti ada analisis yang hadir berapa, yang sakit berapa, yang izin berapa, nanti kan ada. Nah berikutnya nanti kita bisa download di situ. Itu alternatif 1. Alternatif 2 menggunakan formulir. Nah formulir, terus dalam formulir itu pengumpulan datanya dijadikan satu. Nah seperti ini ya. Kalau lihat Bapak Ibu daftar hadir hari ini dalam satu Google Sheet yang sama. Nah yang membedakan cuma sheet-nya saja. Ini dulu. Ini ada sheet hari ke-1, hari kedua. Nah ini bisa diterus panjang gitu. Nah ini jadi alternatif 2 menggunakan Google Form. Nah ini sheet-nya sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Jadi ini sudah terekap secara otomatis di sini. Misalnya 1 bulan ya nanti sudah terbentuk misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah misalnya kita pertemuan mingguan ya berarti pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya sudah masuk ke sini. Itu alternatif 2-nya seperti itu Bapak. Monggo Bapak lebih nyaman yang mana, lebih efektif yang mana, itu saya kembalikan ke Bapak. Kalau saya yang saya gunakan di kelas pelatihan tentu formulir dan Google Sheet. Nah kalau di sekolah, nah, saya pakainya seperti ini, hadir, izin dan sebagainya. Ini yang ngurusi guru BP sih. Cuma kebetulan dulu saya yang memberikan orientasi atau pengenalan tentang Google Classroom di sekolah. Kemudian saya contohkan ini dan dua alternatif ini dan sekolah menyepakati yang dipakai ini gitu. Nah, kalau Bapak menggunakan yang lain, monggo. Itu bisa Pak Wahyu, ya? itu bisa otomatis nggak misalkan dalam kurun 1 minggu misalkan itu setiap hari itu mah ya Pak ya bikinnya ya. Yang mana Pak? Dalam Yang 1 minggu gitu. Yang alternatif 1 apa 2 Pak? Dalam 1 minggu misalkan dari Senin sampai Sabtu misalkan gitu Pak. Oh tidak, ini kita buatnya harian Pak. Oh harian. Iya kan ada guru BP-nya kan sudah dibagi-bagi ya Pak. Iya. Nah, di sini sudah ada channelnya khusus topik ya, maaf. Iya topik. Ada topiknya per pelajaran kan saya pisah-pisah gini. Iya per mapel ya. Ya dulu kan saya berikan 2 opsi. Opsinya setiap guru membuat sendiri atau setiap kelas cukup 1 saja, kemudian gurunya masuk semua dan mengajar. Nah yang jadi pilihan ini. Nah ada BP juga masuk. Nah tugasnya si BP ini membuat absen tiap hari. Ya entah beliau merekapnya akhir bulan atau kapan kan masalah. Iya. Dibuat. Nah dalam membuat ini itu kita bisa membuat 1 minggu sekaligus Pak. Iya. Caranya kan bisa di schedule. Ketika kita buat, tadi kan sudah buat ya. Iya kemudian udah. Kita buat lagi, misal ini salah gini ya Pak. Nah kemudian saya schedule. Ini jadwal untuk besok. Oke, nanti muncullah besok. Saya nggak perlu buka lagi. Kemudian
saya schedule lagi untuk besoknya lagi. Jadi mungkin sebulan pun saya langsung buat ini, nanti akan keluar sendiri di hari-hari tersebut tanpa saya membuka ini. Nah, nanti di akhir bulan tinggal saya rekap, saya download rekapnya, saya laporkan ke kurikulum gitu. Jadi di schedule bisa. Kalau biar kita tidak tiap hari buka kan gitu Pak maksudnya. Iya. Nah, ini di schedule gini Pak. Jadi ini kan data 1, terus 2, terus buat lagi. Tadi kan terschedule tanggal 6. Terus kita buat lagi. Ya, ini saya ketik asal ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak. Yang penting konsepnya paham. Nah, ini saya schedule lagi. Saya schedule lagi untuk tanggal berikutnya. Tanggal 7. Nah, kita kan susah buat 1 bulan ini Pak. Langsung Pak. Dalam sekali duduk. Kayak bikin jurnal itu Pak Wahyu ya? Iya. Jurnal ya. Iya, betul Pak. Jadi bisa untuk sekali duduk kita buat absen dalam 1 minggu ya, untuk 1 minggu atau sekalian 1 bulan lah karena iya 1 bulan bisa. Bisa ngisi pekerjaannya. Itu Pak sudah Iya, terjawab makasih ya, Pak Wahyu ya. Ya, sama-sama Pak Mumu ya. Kemudian Bu Oktavia. Nah, Bu Oktavia ini juga sebenarnya problem nasional ya. Kenapa ujian nasional itu hanya yang ada jawaban singkat hanya matematika? Karena memang komputer itu logikanya terbatas. Nah, di jawaban singkat pun itu cuma hanya memasukkan angka 1, angka 2, angka 3, tidak berani nulis 1, 2, gitu nggak berani. Kenapa? Karena kalau misalnya kunci jawabannya 2 ya, A gitu. Dan si anak itu nulisnya D-nya besar. Nah, itu sudah dianggap salah. Nah, kalau di komputer kan harus saklek ya. Kalau 2 ya D-nya besar atau kecil. Nah, misalnya harus kecil kunci jawaban, itu 2. Nah, di Microsoft Form itu kita bisa membuat beberapa kunci jawaban dalam 1 soal ya. Jadi 2 yang besar semua, kemudian 2 yang kecil semua, 2 yang huruf besar di depan. Nah, itu bisa diterima. Kalau jawaban panjang itu sudah nggak bisa melogika. Sudah nggak. Sejauh ini saya belum menemukan yang seperti itu. Jadi untuk seperti itu tetap harus manual ya Bapak Ibu ya. Belum bisa yang kunci jawaban yang ini menempatkan berapa. Cuma kita bisa menggunakan rubrik, ya, menggunakan rubrik. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia atau matematika lah, saya ngajarnya matematika lebih mudah. Jawabannya sampai yang mana? Itu saya pilih rubrik. Saya coba buat rubrik ya. Di sini ada nggak? Kalau di Google Classroom itu pakai yang ini ya. Oke, saya pakai assignment. Nah, ini kan ada rubrik ya. Misalnya ini soal. Ibu Oktavia sudah nyambung ya suara saya? Iya Pak, hadir. Oke, ini rubrik. Nah, kalau rubriknya sudah ada atau kita sudah punya arsip rubrik, itu bisa digunakan lagi. Kalau belum punya, kita bisa buat. Nah, ini rubrik. Create rubrik ya. Kalau import itu misalnya kita sudah punya rubrik dalam bentuk sheet atau Excel ya. Kalau reuse itu berarti rubrik yang sudah pernah kita gunakan lagi. Nah, kita create rubrik. Nah, dari rubrik ini itu kita bisa lihat misalnya ini jangan lupa dicentang, dihidupkan use score biar nanti muncul. Nah, ini misalnya yang pertama penyelesaian permasalahan. Nah, ini kalau soal model abad 21 kan bukan soal ya, tapi permasalahan matematika. Nanti deskripsinya apa, itu terus poinnya kan yang paling tinggi ya, 4. Excellent ya misalnya. Excellent, deskripsinya penyelesaian untuk dan jelas. Untuk jelas dan benar, misalnya gitu. Kemudian
tambah lagi. Oke, poinnya 3. Jika penyelesaian runtut tapi kurang lengkap dan sebagainya, nah nanti kita tinggal klik di rubrik ya. Misalnya ini saya selesaikan dulu. Yang penting angkanya itu bisa kok. Jadi karakternya dianggap ada aja ya. Oh, enggak bisa ya. Oh ini kriteria deh ya, maaf. Ini kriterianya penulisan. Ini dulu ya, 4. Kemudian kriteria ketiga kerapian. Terus saya tambah lagi, ini yang 3. Nanti levelnya good misalnya. Ini ada lagi yang poinnya 3, dan seterusnya ya. Misalnya ini dulu, ini bisa diteruskan sampai ke kita buat kriteria sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian statement. Biar lebih enak ini prakteknya, saya minta Bapak Ibu untuk gabung ya, beberapa di kelas saya, biar nanti kita bisa prakteknya lebih mudah. Ini Bapak Ibu, silahkan gabung ya. Nggak harus semua Bapak Ibu, beberapa saja nggak apa-apa. Atau saya copy, saya masukkan ke sini, ada yang gabung jadi lebih mudah sepertinya. Oke, sudah ada. Oke, kemudian, nah ini soal saya, ini sudah masuk kan di tempat Bapak Ibu. Coba salah satu untuk menjawab, maksudnya memberikan tanggapan apa gitu saja, atau langsung di turn in gitu saja. Langsung diklik turn in, biar nanti saya bisa memeriksa jawabannya. Nah, misalnya seperti ini, nanti kan saya tinggal klik. Untuk penyelesaian itu dapat 4. Dapat ini ya, 4. Kemudian penulisan dapat 3. Kemudian kerapian misalnya juga dapat 3. Nah ini sudah ngitung sendiri, Bu. Ya, rubriknya. Nah, ketika saya klik-klik seperti ini, rubriknya sudah ngitung sendiri. Jadi kita lihat pekerjaannya, ini punyanya Bu Trisnawati ya misalnya. Nah, pekerjaannya Bu Trisnawati ini penyelesaiannya kurang lengkap, saya kasih 3. Sudah dapat ini 25. Kemudian penulisannya rapi, saya kasih 4. Kemudian, atau tulisannya jelas ya. Kemudian kurang rapi, coret-coret, ada tipek dan sebagainya, saya kasih 3. Nah, nanti nilainya sudah muncul di sini. Nah, gitu. Jadi ini tinggal kita lanjutkan, kita kembalikan. Nah, gini. Jadi nilainya sudah muncul. Nah, ini punya Pak Panji. Nilainya saya kasih 4 semua, Pak Panji. Nah, 100. Nah, kan sudah. Nih, nilainya sudah masuk. Jadi kita tidak perlu nulis, tapi sesuai dengan rubrik. Nah, Bu Erni, saya kasih 3 semua. 75. Nah, ini ketika saya return, ini akan masuk ke beliau bertiga. Oke. Itu.
Tapi kalau ngoreksi sendiri tidak bisa. Memang harus seperti itu. Paham ya Bu Okta ya? Ada tanggapan Bu Oktavia? Halo Bu Oktavia? Atau yang lain? Iya Pak. Iya, oh pakai rubrik ya Pak. Iya. Kirain yang Kalau mau otomatis belum ada programnya yang belum bisa membaca ya. Belum bisa melogika sampai ke situ. Itu Bu Oktavia ya. Kemudian Pak Iya, Gede. terima kasih. Ya. Halo Pak I Gede. Mana tadi Pak Gede ya? Oke. Oke. Kapasitas ya. Kalau kapasitas tadi sudah saya tunjukkan, itu kapasitas Google Drive itu sampai 15 yang free. Kalau yang belajar ID dan sebagainya itu saya belum sampai penuh. Nah kebetulan ini punya saya, ya Pak Gede. Iya Pak. Ya. Kalau di biasa ini kan cuma sampai 15. Nah kalau belajar ID saya belum pernah tahu Pak kapasitasnya berapa. Ini saya sudah pakai 70,18 giga belum penuh. Nah, Ini Pak. Nah, yang Iya Pak, iya. Yang membedakan apa itu kalau kita menggunakan belajar ID atau pendaftaran di sekolah, ya SCHID ya, itu kan sebenarnya kita pakai paket yang bisnis Pak, paket yang bukan free. Nah di situ paket bisnis itu sebenarnya harusnya kita bayar, tapi dari Google juga ada dan dari Microsoft itu memberikan gratis untuk sekolah. Dari khusus sekolah ya. Iya Pak sekolah itu dapat gratis itu. Jadi memang sebenarnya itu paket bisnis. Paket bisnis ya Pak? Iya paket bisnis. Kalau Bapak menggunakan Office 365 itu kalau Power Automate kan nanti masuk Google Drive OneDrive for Business. Ya kan? Iya. Jadi memang harusnya berbayar, cuma karena untuk education itu gratis. Gratis, oh iya Pak. Nggih, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Pak Gede ya. Iya. Selanjutnya Bu Gina. Bu Gina, silahkan Bu Gina dari mana? Bu Gina bisa dengar saya? Oke, Bu Retno. Iya Pak, makasih. Ini saya sebagai siswa yang tadi masuk kelas jenengan. Iya, yang kelas uji coba ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ini kalau dari siswa kok soalnya nggak bisa terlihat ya? Iya, tadi kan nggak ada saya soalnya, cuma saya tulis S gitu aja Bu. Oh. Memang nggak ada soalnya. Maksud saya mau jawab. Oh, di refresh dulu Bu, mungkin ya. Mungkin belum masuk. Iya, ini sudah ada yang bisa jawab 4 kok. 4 sama 3, berapa berarti ya? 7. Bu. Ini Bu Retno. Iya. Ini belum ada. Oh, ini sudah ada. Cuma tinggal jawab aja. Jawabnya di mana, Pak? Diklik di turn in. Karena memang soalnya tidak ada. Iya. Tadi kan cuma saya kosongi, cuma S gitu ya. Jadi klik turn in saja. Iya, cuma S ini. Ya. Kalau ada harusnya tugasnya add word itu ya. Kan ada add work. Tambahkan pekerjaan. Di atasnya turn in. Belum ketemu, Pak. Oh iya, create. Iya, itu bisa ditambahkan di situ. Tapi karena tidak ada ya berarti langsung di turn in saja. Kalau memang ada tugasnya ditambahkan di situ. Iya, oke. Oke, Pak, makasih. Yang kedua saya tanya, ini yang dapat akun di belajar ID itu kan kemarin semua ya. Nah ini ada siswa baru, ini nanti dikasih enggak ya Pak ya? Iya Bu, silakan.
Untuk akun belajar ID kemarin kan memang sudah semua. Nah ini kan kelas 12 sudah lulus, sementara yang kelas 10 baru masuk. Ini nanti dikasih calonnya ini dikasih akun juga apa tidak? Itu kan langsung bisa dibuatkan operator, Bu. Operator sekolah kan sudah bisa membuat sendiri. Oh iya? Iya, Bu. Nanti langsung hubungi Oh, operator. saya kira paketan dari Iya, Kemdikbud. pertama Iya ya? iya pertama paketan, terus akan dapat 2 akun operator, satu untuk kepala sekolah, satu untuk kalau nggak salah untuk operator dapodik. Nah, dari situ bisa membuat. Oh gitu, bisa mbak sendiri ya? Iya, saya juga bukan operator sih di sekolah kebetulan. Nah, kemarin memang guru pendidik dapat, tenaga kependidikan dapat, termasuk kepala sekolah juga dapat. iya, kalau Tapi yang saya tanya-tanya ada admin. Ada guru yang cewek gitu belum dapat gitu loh. Itu Iya. kok katanya nggak bisa, itu tanya operator. Ada Bu, ada operator. Coba ya, saya nanti cek lagi karena saya juga bukan operator di sekolah. Setahu saya informasi yang saya peroleh. Nek bisa kan kabar baik, Pak, nggak usah ke Kemdikbud. Nggih. Soalnya saya tanya-tanya itu nggak bisa, itu udah paketan kayak gitu. Iya, kalau buatnya itu. Coba nanti saya cek lagi, Bu. Kayaknya bisa. Nah ini muncul, Bu. Ini muncul, Bu, yang tadi pertanyaan pertama. Ini kalau pekerjaan dari ini, add or create. Add or create ini. Ya. Kemudian add or create. as done ini kalau sudah diklik ini kalau sudah selesai. Ya diklik ini aja kan kalau sudah selesai. Misalnya, kalau di unsubmit ini nggak jadi. Apa istilahnya ditarik lagi. Kalau add or create ini menambahkan pekerjaannya. Tinggal ngambil ini kan keluarnya Google Drive, link, file, ya ini kan slide, ini kan. Berarti kalau misalnya saya mau jawab nulis gitu yang doc ini ya? Iya, betul. Tapi untuk kegiatan kita nanti, sudah saya siapkan di sini. Sudah saya siapkan, nanti Ibu tinggal ngisi lah. Sudah saya distribusikan. Ya, kalau Ibu sudah melihat video saya, saya yang rekaman hari ke-1. Saya baru buka yang kedua. Sudah diskusikan, Ibu tinggal ngisi. 1 dan 2. Ya, tinggal ngisi, kemudian nanti diisi tugasnya tinggal Max done. Ya, gitu. Max S done. Oke. Kemudian Bu Retno, terima kasih ya. Sama-sama. Bu Gina, jadi bertanya kah? Bu Gina atau terpencet saja? Oh, tidak. Mungkin terpencet saja ya. Bu Rosdiah. Halo, Bu Rosdiah. Ya, oke. Oh, Rosida. Bu Rosida, mohon maaf, Bu Rosida. Silakan. Mau bertanya berkaitan dengan soal dengan Google. Bentar. Oh, ini kok ada Bu Rosida, ada Bu Rodiatus, ada. Ini yang buka mic Klintu atau memang double? Apa dulu di mana? Ya, Ibu dulu aja. Ini siapa dari mana? Ya, saya Rosida Himawati dari Salatiga. Oh ya. Oke, silakan Bu Rosida. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Sampai saat ini masih belum berhasil membuat soal listening dengan menggunakan Google Form. Apakah kita bisa upload audio di Google Form itu? Siap. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian Bu Rodiatus Saadah sudah buka mic tadi sekalian. Jadi bertanya, Ibu. Atau saya dulu, Pak? Oke, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Begini, saya namanya Bu, sebagai ya guru saya madrasah. tidak salah menjawab nanti. Oh iya, baiklah. Nama saya Rusniati dari Mas Alriado Jana. Ya, mau bertanya mengenai akun belajar.id. Saya kan mengajar di madrasah ya.
Iya, Bu. Nah, untuk mendapatkan akun tersebut bagaimana, Pak? Apa bisa? Ya, langsung saya jawab aja ini ya. Karena itu dari Kemendikbud, Bu, yang mendistribusikan berarti untuk sekolah ya, Bu, untuk kalau yang untuk Jadi madrasah belum bisa ya? belum. Belum. Iya, ada. Oh iya. Oh iya, makasih. Kalau Pak. madrasah pengen memiliki bisa mendaftar diri ke Google, Bu, Google Sheet ya, ke Google Sheet for Education. Itu daftar sendiri saja, nanti bisa untuk membuatkan seluruh warga sekolahnya bisa. Oh begitu, Pak. Ya, di Google banyak itu tutorial untuk mendaftar berlangganan Google Sheet for Education gitu, langsung bisa. Nanti akan validasi langsung dari Google. Yang pasti siapkan orang yang bisa bahasa Inggris karena biasanya didapat dari sana. Oh begitu. Validasi. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Pak Wahyu. Siap. Oke. Bu Ani, silahkan Bu Ani Sofiani. Ya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ani dari mana? Dari Kudus, Pak. Ini yang mau saya tanyakan. Selama ini kan saya menggunakan akun pribadi, bukan yang belajar. Nah, yang pertama, yang saya pakai akun pribadi enak untuk merekap hasil. Nah, selama ini saya merasa kesulitan setelah menggunakan akun Belajar ID untuk merekap nilai anak itu bagaimana kalau tercampur dengan masalahnya semua permasalahannya apa ya? Masalahnya untuk membuat per kelasnya tuh loh Pak, belum bisa. Kalau saya lihat untuk yang di grid itu kan tercampur dengan semua mapel, jadi enggak bisa. Itu nggak ada hubungannya sama akun, Bu. Nanti saya jawab dulu ya, Bu. Nanti ya, saya tampung dulu. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, satu lagi. Baru 2 ini yang tersave karena tadi sudah langsung terjawab. Oke, di chat ada ya kayaknya tadi. Putri Snawati. Pak Wahyu izin bertanya, maaf tadi pakai mikrofon. Ini Mas, tempat saya berisik sekali. Tidak mohon terkait tutorial daftar hadir dan Google Form dan respon harian seperti yang bisa Bapak berikan untuk pelatihan di On-Edument. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Menyambungkan saja. Kalau formnya biasa, Bu, saya buatnya form di rekaman yang kedua ada. Mungkin yang dimaksudkan biar nyambung antara form 1, 2, 3 gitu kah, Bu Trisnawati? Bisa buka sebentar mikrofonnya atau jawab lagi ya, saling sambil menunggu. Saya save dulu Bu Trisnawati. Oke. Oh betul ya. Oke. Jawab dari Bu Rosidah ya, dari Salatiga. Untuk membuat audio Ibu, saya buka. Nah ini. Ini kita bisa menambahkan. Jadi, Ibu dengar suara saya ya? Iya, dengar. Oke, Ibu. Bisa saya buat baru ya. Misalnya listening. Nah, listening itu, Ibu sudah punya file listeningnya ya? Iya, sudah. Nah, ketika sudah punya file listeningnya, itu nanti file listeningnya diunggah di Bu? Google Drive. Jadi dipotong per soal. Dipotong per Google Drive dulu. Iya, dipotong per soal, kemudian linknya saja ditaruh di sini, di deskripsi biasanya. Oh, berarti harus pakai link ya, Pak? Iya, nggak bisa, kecuali Ibu buat itu diunggah di YouTube. Nah, seperti ini, di YouTube ini bisa kalau di YouTube. Oh, iya. Iya, jadi Ibu buat di YouTube kan. Nah, nanti kita tambahkan video. Kalau di YouTube biasanya kan video, walaupun videonya itu tidak ada videonya, cuma gambar diam gitu kan ada ya, Bu ya.
Nah, gitu ya misalnya. Jadi yang lebih mudah disimpan di Google Drive satu-satu, baru nanti diupload gitu ya? Ya, pakai link. Ya, oh, ya. Oke, nanti dicoba juga. Kalau YouTube juga satu-satu bisa, ya tinggal ambil alamnya, ya alamat YouTube-nya, kemudian dicari. Link. Kan Misalnya, kalau gini bisa nggak? Kayaknya harus gimana? Suaranya putus-putus. Ya. Pakai aplikasi Moodle. Ya, memang solusinya mbak itu pakai Drive dulu. Ya, dari Google Drive terus dilingkan ke situ baru diklik. Oh iya. Iya, Ya. memang harus gitu. Ya, kalau di ya, mohon maaf ya suara ibu agak putus-putus. Mungkin punya saya atau punya ibu saya kurang tahu. Mungkin dari sini sinyalnya kurang bagus. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ya, semoga membantu. Kemudian Bu Ani ya, Bu Ani tadi masalah rekap itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan akun Belajar ID ataupun akun pribadi yang menjadikan rekapnya itu campur. Nah ini kan ketika kita mengunduh, ini kan ada download semua nilai, download salinan semua nilai dalam spreadsheet atau dalam CSV ya, spreadsheet kan online ini, Google Spreadsheet. Nah, ini download nilai ini saja. Kalau kita buatnya per kelas, seperti yang saya sampaikan ini, tadi kan saya menjawab pertanyaannya dari Pak Umu ya, pertanyaannya Pak Umu. Kalau kita buatnya kita semua nilai terunduh mata pelajaran apapun. Tapi kalau kita buatnya Google Classroom-nya per kelas, maaf per mata pelajaran, ya berarti tidak tercampur. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan akun, tapi konsep model kelasnya. Kalau kelasnya seperti kelas yang kayak gini, berarti ya ketika ngunduh ada semuanya. Tapi kalau kita kelasnya kelas seperti kelas kita, yang ada itu ya cuma kita saja kan gurunya, nah berarti ya nilainya hanya nilai kita. Nah berarti nanti kelas bahasa Indonesia, kelas bahasa Inggris, kelas matematika gitu. Tapi kalau kelasnya kelas 11, TKJ, DAV, tata busana, berarti nilainya akan terunduh semua. Seperti itu Bu Ani ya. Jadi praktiknya masuk ke situ. Oh, intinya ini ya Pak ya, pembuatan kelasnya ya. Iya, yang membedakan rekap nilai itu di pembuatan kelasnya. Biar nanti dari pihak operator yang membuat kelasnya nanti saya sarankan buatnya per mapel aja nggih. Iya, ya itu ada kelemahan dan kelebihannya Bu. Kalau per mapel itu misalnya siswa punya 10 mapel, kalau mau pelajaran harus pindah-pindah, kemudian deadline-nya yang dikerjakan mana dulu, ini mata-mata yang mana, kadang kan lupa. Iya, tapi enak guru. Ya, kalau ini kan enak di siswanya. Nah, ini tinggal kita lah, tinggal sekolah yang menerapkan seperti apa. Tapi guru lain jadi tahu nggih privasi kita. Ya, guru lain jadi tahu. Guru lain jadi tahu. Kalau di saya memang di sekolah saya memang buatnya seperti ini karena kepala sekolah dan kurikulum masuk di situ sehingga nanti jika memang jam pelajaran kok belum upload belum upload ya kalau model pembelajarannya sih bebas, tidak harus seperti ini ya, setidaknya kan ada upload materi atau ada informasi. Nah seperti ini kok nggak ada, nah itu mungkin bisa dikonfirmasi. Mungkin kalau 1-2 bisa dilihat dulu, atau memang pembelajarannya 2 minggu sekali karena selebihnya diskusi di media yang lain, itu kan bisa. Nah memang sekolah saya kebetulan seperti itu Bu. Tapi
Yang lain beda-beda sih. Karena kalau privasi itu kadang sampai akhir tahun belum pembelajaran, kepala sekolahnya nggak tahu. Oke. Gitu. Ya udah, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Kemudian Bu Tris ya tadi ya. Bu Tris. Oke, Bu Tris. Oke. Misalnya gini Bu Tris. Bu Tris. Mohon maaf Bapak Ibu, konfirmasi layar saya muncul ya Bapak Ibu ya? Muncul Pak. Muncul Pak. Oke, misalnya ini saya buat beberapa daftar hadir biar masuk jadi satu. Jadi rekapnya biar terkumpul seperti yang ditanyakan Bu Tris tadi. Mohon maaf agak lemot ya. Belum bisa pindah. Intinya gini Bu Tris, kita buat respon ya. Nah, klik. Nah, yang pertama ini kan kita akan ada seperti ini. Excel. Yang pertama kita buat create new. Kemudian dua create new lagi, tapi spreadsheet. Nanti akan ada pilihan select ya. Nah, pilih yang mana? Pilih yang sama dengan yang kita buat di daftar hadir pertama. Ini saya mau perhatikan muter ini Bu. Jadi kuncinya yang pertama create new. Ini untuk daftar hadir hari pertama. Kemudian dikasih nama apa? Misalnya hadir kelas sebelah. Ini ya. Nah, ketika berikutnya sudah terbentuk ya. Pertama, kita create hadir kelas 11A. Maka akan jadi spreadsheet. Spreadsheet baru. Nah, kemudian yang daftar hadir berikutnya, nah ini daftar hadir berikutnya, ini kedua. Satu ini untuk tanggal 2 dan seterusnya respon. Kemudian Excel-nya ini kita create Excel. Bentar. Trying to connect. Connecting. Nah ini jangan create new lagi tapi select exciting spreadsheet. Kemudian pilih. Ini pilih ya yang saya buat ini tadi. Ya, yang saya buat belum membuka. Ya, jadi namanya apa tadi diingat. Nah ini daftar hadir kelas 11A. Saya ulang. Select existing spreadsheet. Nah ini milih yang daftar hadir kelas 11A tadi. Nah gini. Klik select. Oke. Maka di situ sudah jadi satu. Sudah jadi satu dengan sendirinya. Tapi tetap harus kita ganti nama ya, ganti nama. Ya rapi. Jadi sudah nyambung. Nah ini sudah ada dua. Nah ini misalnya 1 Juli. Nah, ini 2 Juli. Nah, dan seterusnya. Sampai sepanjang bulan. Kita bisa lihat 1 Juli, 2 Juli, dan seterusnya. Itu model saya seperti itu, Bu. Maka akan menyatu di situ. Itu akan memudahkan kita. Beda dengan kalau setiap daftar hadir dipisah-pisah. Nanti kita harus menggabungkan lagi. Nah, kalau ini kan satu file, tapi tiap sheet itu sudah per hari. Itu Bu Trisnawati, ya, insya Allah kalau nggak salah tadi ya. Mungkin bisa menanggapi Bu yang saya jelaskan atau belum jelas? Silakan Bu Trisnawati. Oke, sudah paham. Terima kasih Bu Trisna. Nanti kalau belum paham bisa dilanjut di grup ya. Oke.
Berikutnya Bu Sri Imelda. Bu Sri Imelda. Silahkan Bu Sri Imelda, terpencet atau ingin bertanya Bu Sri Imelda? Sri Imelda Baroroh. Oh, tidak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu Retno lagi, silahkan Bu Retno. Sangat penasaran ini Bu Retno. Sekalian, mumpung mau Pak. Untuk absen tadi udah masuk di kelas Bapak yang baru ya? Tadi tidak saya integrasikan Bu, cuma contohnya tidak. langsung nyoba ke kelas E aja kan ada absennya Bu. Oh iya, iya. Ada daftar hadir hari ke-1, Iya. 2, sudah saya model seperti itu kok. Berarti nanti absennya lewat Google Form. Iya, lewat Google Form. Sudah ada 2 ya Bu ya. Ini ada rekapnya ini bisa Bapak Ibu lihat kok. Boleh. Nah, nanti ada untuk hari ini, kemudian ada juga yang untuk besok ya 4 kali absen. Ya, ini kan sudah hari ke-1, hari kedua, nanti ada di sini hari ketiga, hari keempat. Nah, setiap kegiatan daftar hadirnya saya munculkan rekapnya, maksud saya kalau sudah habis absen atau setelah absen itu bisa melihat absen saya itu sudah masuk atau belum, termasuk pengumpulan tugas biasanya seperti itu. Saya sertakan rekapnya biar nanti setelah mengisi itu bisa melihat sudah selesai atau belum. Nah, ini hari kedua ini yang berhasil absen lumayan banyak ya. Kemarin baru dikit. 202 hari kedua, kalau yang hari ke-1 harusnya lebih banyak. Kok malah lebih sedikit nih? Oh enggak, sudah 332. Padahal di kelas ini sudah 400 lebih. Yang lain kemana ini? Semoga Pak, untuk rekap nanti bisa jadi satu. Ya Bu, bisa. Langsung. Kalau rekap nanti bisa jadi satu ya? Itu kan kayak spreadsheet ya? Kayak ada jawaban itu. Kalau misalnya seperti yang saya bisa praktekkan tadi. Bisa melihat ya, si A masuknya sekian kali gitu sudah bisa ya? Sudah. Bisa ngerekap? Sudah ya? Sudah bisa. Sudah bisa dari daftar hadir ini saya kumpulkan gitu, kemudian saya sort pakai data. Ini kan, nanti kan sudah muncul. Saya cari namanya Bu Retno kan lah, Bu Retno Kusumaningsih ini muncul berapa kali kan sudah kelihatan. Nanti kan pasti akan urut di situ. Retno Kusumaningsih 1, gitu, 3, 4 gitu. Iya. Sangat mudah Bu, termasuk lihat anak itu 30 hari masuk itu kan saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya tarik garis per 30, saya tarikkan berarti kali 30, nanti yang kurang dari 30 berarti kan dia nggak masuk. Tapi itu bukan tugas saya sih di BP yang ngurusi absen. Saya nggak pernah ngurusi absen. Cuma di kegiatan saya yang hadir itu langsung saya masukkan di nilai keterampilan sebagai aktivitas mereka menghargai. Kemudian yang mengerjakan saya kasih nilai berapa gitu. Jadi saya nggak pernah ngurusi absen sih. Gitu. Ya, jadi untuk siswa tadi cuma absennya di Google Form. Pakai Google Form. Link tadi ya. Iya, Bu. Betul. Oke, berarti untuk kita rekapnya sudah bisa ya, bisa irutkan ya? Bisa sekali. Bisa. Kita download Excel-nya, terus kita sort gitu? Iya. Sudah urut nanti. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Sebelum sholat zuhur kita akhiri ya, sebelum azan zuhur. Untuk tugasnya apa saja Pak? Belum masuk ya?
Nanti aja Bu, nanti insya Allah nanti sore saya tambahkan. Insya Allah selama Ibu menyimak rekaman saya atau video saya itu sangat mudah untuk menyelesaikan tugas. Nanti insya Allah saya berikan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugasnya juga, biar lebih mudah lah. Saya pengennya semuanya mudah, tapi tetap mendapat esensi kegiatan, tetap belajar bersama. Jadi walaupun sedikit ada penambahan gitu Bu. Iya. Untuk slide-nya nggak dibahas Pak? Sudah ada di rekaman itu ada. Oh, rekaman aja ya. Di sini nggak dibahas ya? Ya, maka tadi saya sampaikan materi saya ini kan banyak ya. Tadi saya sampaikan ini ada 5. Kalau saya bahas satu persatu untuk praktek kan berarti 5 kali pertemuan seperti ini. Dan ini cukup panjang ya. Misalnya per 2 jam berarti kan 10 jam. Atau per 2 jam kali 5 hari kan menyita waktu. 5 pertemuan. Ya, kalau saya berikan videonya kan Ibu bisa melihat sambil apa ya? Masak, bisa sambil cuci. Ya sambil apa saja sambil mengerjakan yang lain, sambil ngobrol dengan teman yang lain di kantor. Ibu di kantor ya ini ya? Ini WFH semua atau satu? Oh WFH semua, sama ya. Saya juga WFH ini 1 bulan. Sampai tanggal 20 ya? Sampai tanggal 20. Ya. Gitu Bu, ya. Makasih Pak. Cukup ya Bapak Ibu semua ya. Saya kira cukup. Nanti diskusi bisa saya buat forum diskusi atau di grup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kalau memang nanti diperlukan, nanti akan saya angkat di sana. Saya angkat di sana seperti absen tadi modelnya. Untuk perlukah web meeting lagi gitu. Kalau perlu web meeting lagi ya kita adakan kapan. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi web meeting ini untuk diskusi saja. Materinya sudah ada di video semua. Itu Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Semoga yang kita lakukan hari ini, yang kita laksanakan hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan, tetap memberikan semangat pada kita semua sehingga kita tetap sehat terus ya Bapak Ibu. Luar biasa ini. Situasinya sangat mengerikan. Kita dengan semangat seperti ini semoga kita tetap full energi, tetap dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah sebagai dicatat sebagai orang-orang yang punya semangat kuat untuk belajar dan membagikan kepada yang lain. Besar harapan kami tidak hanya cukup sampai di sini saja nggih Bapak Ibu, tapi saya sangat berharap Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan saya itu mau untuk membagikan kepada temannya entah 1, 2 atau mau membuat acara seperti ini juga saya akan sangat terima kasih nggih Bapak Ibu. Kalau membutuhkan bantuan silahkan Bapak Ibu bisa telepon saya misalnya bantu apa atau mungkin sekalian Bapak Ibu menjadi pemateri di kegiatan kami di onedumain.com. Apapun temanya monggo silahkan ya Bapak Ibu. Saya akan sangat berterima kasih jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung bersama kami untuk menjadi pemateri, nggih. Karena di setiap minggu insya Allah kita akan ada kegiatan ya Bapak Ibu. Ya. Nah di onedumain.com ini kalau Bapak buka Bapak Ibu ada onedumain.com di bagian bawah itu ada pendaftaran pemateri ya di bagian bawah. Ya, onedumain.com. Di bagian bawah ada pendaftaran pemateri. Ya sama-sama Bapak. Silahkan mengisi ini pendaftaran pemateri. Materinya apa saja boleh. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi tentang ini lagi materi yang saya sampaikan boleh. Administrasi video dan sebagainya jika dibutuhkan bisa mengambil dari kelas. Itu oke, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak. Selamat siang Bapak Ibu.